Ya, oke teman-teman. Di sini kesempatan ini saya mau menceritakan kenapa saya bisa terjun ke Entok dan memutuskan kegiatan sehari-hari untuk kesibukan ya, kedepannya untuk penghasilan juga, memutuskan untuk pelihara Entok. Nah, awal mula gini teman. Awal mula saya kerja di bengkel ya, bengkel motor sama bengkel mobil. Nah, itu udah sekitar hampir 2 tahun. Kalau sebelumnya saya merantau kemana-mana. Ya, terakhir saya di Bekasi. Nah, dari situ Bekasi saya pulang buat usaha ke Cupang. Yang waktu itu Cupang emang bener-bener baru viral ya. Nah, di Cupang hampir jalan tuh 2 tahun juga, kurang lebih 2 tahun juga. Dan kalau untuk kayak gitu, kayak hobi kayak gitu, ikan cupang kayak gitu kan musiman. Nah, pas daun-daunnya itu turun-turunnya, saya memutuskan ke bengkel ke temen. Ya, awal mula juga saya nggak tahu apa-apa ya teman-teman, nggak bisa bisa bengkel mobil dan bongkar-bongkar pun saya juga nggak bisa. Di situ pun saya belajar. Nah, dari belajar situ saya bilang sama yang punya bengkel, kalau misalkan saya belum bisa banget, jangan bayar saya Pak. Sama teman saya juga tuh saya bilang, itu kan bengkelnya temen dikelola sama orang tuanya juga. Nah, dari situ saya tuh jalan hampir seminggu. Dan ya, kalau saya kan punya kemauan yang sangat tinggi, makanya berapa ya, 5 harian lah, 5 hari saya udah diajak turun mesin. Nah, diajak turun mesin, ngangkat mesin, itu rasanya berat sekali. Pertama kali turun mesin itu mobil L300 ya, tapi yang Tyson. Nah, yang Tyson itu udah tempatnya sempit dan harus ngangkat-ngangkat gitu. Dan saya udah berjalan sampai 2 tahun ya, alhamdulillah juga bisa nyupir, terus bisa bengkel motor meskipun dikit-dikit, terus bisa bengkel mobil gitu teman-teman. Dan saya dikabarin sama orang rumah kalau nenek saya sakit tua gitu teman-teman. Nah, dari situ saya memutuskan untuk pergi dari bengkel itu, pamitan secara baik-baik. Nah, saya juga ngasih alasannya tuh mau pergi ngapain. Nah, saya mau ngerawat nenek saya yang ada di Gunung Kidul. Kalau ini perbatasan sih, di situ ada jalan itu udah masuk ke Jogja. Nah, kalau ke mana tuh, kanan jalan itu Klaten, kalau kiri jalan itu udah Jogja. Nah, saya memutuskan untuk rawat nenek saya. Ya, ada yang nanya juga, Bang, penghasilan dari mana, terus buat makan sehari-hari gimana gitu kan. Kalau saya sih gimana ya, kalau untuk celengan, jujur saya nggak punya celengan uang banyak teman-teman. Di sini ya saya makan seadanya, terus kayak masak sendiri, masak sayur, masak nasi. Kalau beras kan di sini nggak beli, masih dapat bagian dari sawah itu 1/4 ya, anggap aja setengah dibagi 2. Nah, itu 1/4 ya. Kemarin juga habis dari sawah itu, habis manen padi ya, ngaret jenenge guys. Ngaret. Nah, dari itu kan bisa buat makan sehari-hari gitu. Kalau sayur tetap beli.
Ya, ya gimana caranya hemat sih teman-teman. Lagi pula kan di entok saya juga belum dapat penghasilan dari entok. Dulu udah pernah melihara entok juga, terus angsa kayak gitu, ayam itu jalan terus ya, itu barengan sama saya main ikan cupang waktu itu. Dan saya memutuskan untuk pergi dari ikan cupang dan pergi ke bengkel itu, ninggalin ayam juga lumayan banyak, itu Bangkok teman-teman. Terus angsa itu udah ada 8 ekoran. Terus entok itu udah lumayan banyak juga, sekitar berapa ya, hampir 20-an lah. Itu udah gede-gede semua. Nah, saya pergi ke bengkel dan jarang pulang juga. Saya tidur di tempat teman saya itu. Pas saya pulang itu emang ini ya, saya ngontrak ya, nggak ikut sama orang tua ya, saya dari dulu emang mandiri gitu. Nah, saya pulang ke kontrakan itu ya, sedikit-sedikit emang dijual sama ibu saya ya, terserah buat apa, saya udah masrahin, kalau mau jual aja, uangnya ambil aja gitu ya. Kalau orang tua saya kan, ibu saya kan nggak tahu tuh caranya menghemat makan, makanya kan dia keteteran, makannya ngabisin banyak gini, ya udah terserah, mau dijual ya terserah gitu. Kalau saya nggak ini sih ya, terserah aja gitu, mau mau dijual mau diapa ya terserah, yang penting bisa kecukupan teman-teman, bisa kecukupan buat ibu saya buat makan, terus buat beli sayur kayak gitu ya, buat sehari-hari lah ya. Saya pergi lagi dan pulang lagi dan ternyata udah habis itu dijual semua. Ya, saya semenjak di rumah di bengkel itu nggak pernah ya ngasih uang ke orang tua, tapi nggak sering kayak dulu, kayak saya merantau di Bekasi, di Jakarta kayak gitu ya. Kalau ada ya saya kasih, kalau enggak ya saya bilang nggak ada gitu. Saya juga punya kebutuhan sendiri kan, kayak buat beli bensin kayak gitu. Kalau makan saya ikut ke teman, kalau bensin buat motor kayak gitu. Nah ya, celengan saya tuh ya cuma itu motor Ninja itu satu-satunya ya. Ya dibilang gimana ya, dibilang perjalanan saya tuh sedikit agak mapet gitu teman-teman ya. Saya jalanin aja selagi saya mau, dan selagi saya punya keinginan pasti semua tercapai. Makanya kan saya kan rencana emang bener-bener mau jual celengan saya itu, motor Ninja itu satu-satunya itu, buat rencana buat usaha di gunung sini. Kalau ya kemarin teman-teman nanya tuh gunung, nah di sebelah sana itu udah gunung, itu jaraknya cuma ada 50 meter jalan kaki udah nyampe naik gunung tuh. Dan banyak juga yang bilang ke saya, udah enak-enak kerja di bengkel, terus udah ada penghasilan, kenapa ya, gimana ya, dulu saya kecil tuh dirawat sama nenek saya, itu hampir kelas 6 SD gitu teman-teman. Nah, gimana caranya kan saya mau balas budi gitu loh, masa udah tua gak ada yang rawat. Nenek saya tuh punya 2 anak, itu perempuan semua, yang satu di Jakarta, yang satu ibu saya yang ada di sini juga di Klaten. Tapi ibu saya tuh jarang ke sini, kadang cuma seminggu sekali, terus sebulan sekali, nggak mesti. Kalau yang di Jakarta itu
itu udah nggak mau ngerawat gitu teman-teman, udah masrahin semua ke ibu saya. Makanya kan saya juga nggak tahu kan, harusnya kan untuk merawat orang tua itu kan tanggung jawabnya ke anak bukan ke cucu gitu teman-teman. Tapi ya kalau saya punya inisiatif sendiri dari hati, saya ngerawat sampai nenek saya masih hidup, sampai nggak ada gitu teman-teman. Ya dibilang udah tua sih, udah 80 berapa gitu ya. Untuk keluh kesahnya, untuk ngerawat nenek yang udah tua itu emang bener-bener harus tahan emosi, dan ya harus sabar-sabar banget teman-teman. Makanya gimana ya, ya begitulah, harus sabar banget. Soalnya kan dibilangin juga susah, terus untuk pendengarannya juga udah berkurang. Makanya kan ya begitulah, susah dibilangin pokoknya dah gitu. Nah dari situ saya mau ngerawat nenek saya dan punya pemikiran, saya selama di tempat nenek saya mau ngapain ya. Kalau misalkan saya pergi jauh, pergi kayak kerja di luar, kayak di Klaten apa di Jogja apa di Solo kayak gitu, pasti nggak tahu perkembangan nenek saya tuh gimana, terus ntar gimana. Soalnya kan juga dia susah dibilangin, ya itu deh. Makanya saya mutusin, punya pemikiran, oh iya apa melihara entok aja ya buat kesibukan sehari-hari, kegiatan kayak gitu, terus untuk kedepannya untuk menghasilkan juga gitu. Ya saya coba tuh melihara entok lagi dan ayam ya, dikit-dikit lah, memaksimalkan uang gitu. Ya di sini kalau teman-teman ada yang mau, ada yang minat untuk motor saya, itu tinggal nerusin aja. Itu kan jarang kepake juga gitu teman-teman. Udah bisa saya benerin semua, itu saya bangun, terus saya cat ulang, terus saya benerin di mesin-mesin semua, full orisinil semua. Itu cuma tinggal di pelek aja sih. Pelek kemarin udah bisa saya kerok juga, tinggal ngecat gitu ya, dihalusin dikit sih, habis itu dicat. Ya kalau ada itu buat teman-teman yang setia menonton video saya, nggak mahal-mahal kok, antara 20 juta 21 juta, paling ya 21 jutaan lah, 21 juta. Itu mati pajak teman-teman. Sebenarnya mati pajak ya kan. Gini ya, saya kan jarang pakai motor juga. Pas saya di bengkel itu kebanyakan saya tuh dipegangin mobil buat narik, buat operasional ke sana kemari kayak gitu, kayak narik, ntar kayak narik mobil yang macet, terus beli spare part kayak gitu. Makanya itu udah mati pajak udah 2 kali, sama ganti plat harusnya. Nah kemarin saya nanya tuh mau saya pajekin, tapi gimana, eman-eman di uangnya. Kalau saya pajekin ntar saya di sini malah nyusahin nenek gitu, uang pegangan saya berkurang. Nah kemarin itu nanya tuh 2,5 itu udah bersih gitu. Itu plat AD teman-teman. Kalau untuk mesin saya jamin bagus. Yaitu ini saya nggak promosi ya, kalau kali ada yang minat gitu. Saya lanjutin lagi. Dan untuk kedepannya emang saya bener-bener mau fokus ke entok ini. Ya dibilang pemula sih, saya pemula teman-teman, belum banyak ilmu, belum banyak pengalaman. Ya selagi mau belajar pasti bisa kok, semua bisa tertata rapi gitu teman-teman.
Jadi kesempatan kali ini saya sesi curhat teman-teman. Dan kemarin kan ada yang nanya juga, Bang, kok bisa terjun ke entok itu, perjalanannya gimana gitu. Ya ini saya buat khusus buat request ke teman-teman, dan saya buat channel ini buat kegiatan saya sehari-hari aja. Ya kalau kedepannya menghasilkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya buat histori aja teman-teman, selama saya di gunung ngerawat nenek saya gitu. Ya kalau gimana ya, kalau saya tuh, kalau nenek saya itu kalau masak itu emang jorok teman-teman. Ya selagi udah tua ya, makanya kan apa-apa harus saya masak, terus nyiapin air, masak nasi, masak sayur kayak gitu. Ya biar nenek saya itu juga makanya biar doyan makan gitu, dokoh dokoh kayak entok aja ya. Ya di ini saya cuma ngevlog aja, sama mau ngeliatin luas di rencana yang mau saya bangun ini. Ya untuk kedepannya kalau udah ada modal dari jual motor itu, saya bangun kandang entok di sini nih, di kebun. Ya lumayan gede, nggak gede-gede banget ya, masih ada banyak pohon-pohon pisangnya. Nah seperti ini saya liatin ya teman-teman. Ya ini teman-teman yang kebun yang rencana mau saya bangun ya, seperti ini luasnya tuh. Ya nggak terlalu gede banget ya, cukuplah buat entok itu teman-teman nih. Rencana mau saya tutupin atas ini, saya mau tutupin ya, muter, ntar tengah buat umbaran, di sini buat umbaran, di sana buat sekat, sini sekat gitu. Ya saya cuma ngabisin ini dulu, pohon pisang ini. Kalau udah berbuah semua, saya itu yang kecil-kecil saya pindah ke tetangga kalau ada yang mau, biar diambil gitu. Nih seperti ini. Nah ini teman-teman, saya mau ngeliatin juga telur nih. Ini teman-teman, ayam saya nelor 4 butir, itu nelornya di atas sana tuh. Tuh babonya itu nelornya di atas sana nih, di atas ini nih udah saya siapin, malah nelor di sini itu teman-teman. Coba saya mau ambil dulu ya. Nih. Kok belum ada teman-teman, coba saya cari dulu. Oh ternyata belum nelor, tadi kebisingan saya sih. Ya seperti ini teman-teman. Kita juga nelor, paling setelah sore saya ambil nih. Tuh itu kan gunung tuh, nah itu kan gunung deket kok tuh ayamnya tuh. Nah, nih ya tempat ini setiap hari saya nyapu nih di sini, saya tiap hari nyapu terus ya kan, buat warawiri. Hal udah gede-gede. Belum ada 2 bulan, 1 bulan setengah. Tuh nenek saya. Halo. Apa? Ora apa-apa. Aduh so. Iya, ini tetangga nitip, saya nggak punya lampu, nitip. Baru netas, saya kasihan. Nih kondisi dapur nih. Saya tadi habis masak nasi. Nih habis masak nasi, terus masak sayur, jangan nih
sayur tahu sama buncis. Nih di sini teman-teman. Nah di sini nih, terus saya liatin ya, kalau ini maggot ya, kedepannya buat pakan juga nih tuh. Ini maggotnya buat pakan juga. Saya liatin hasil panen kemarin sudah dierek ya. Ini gabah-gabah pari-pari yang belum di ini ya, belum dijadiin beras ya, belum diselap ya. Ya lumayan buat makan sehari-hari. Nih teman-teman, kondisinya seperti ini ya. Yang kangen kampung halaman, ayo siapa? Nih ini kondisi luar ya. Ya itu tadi kondisi di luar kayak gitu teman-teman. Ya kapan-kapan saya liatin gunungnya ya. Nih saya balik lagi nih. Ini ada 2 kamar. Terus di sini tempat saya tidur berantakan teman-teman. Nih tuh senapan saya tuh buat berburu ya, buat kesibukan itu Quran sama hadis buat ngaji. Nah motornya ini teman-teman nih yang mau saya jual nih tuh. Ini cuma pelek aja nih peleknya udah saya kupas, udah krum, tinggal ngecat kalau mau ngecat. Nih kondisinya tuh seperti ini teman-teman. Nih sama yang minus tuh ini nih, ini kena waktu itu jatuh, catnya ngelupas ya, belum saya cat, biarin, orang jarang kepake juga tuh. Nih terus ini tempat tidur nenek saya tuh di situ. Ini motornya Pak Haji dititipin di saya buat disuruh ngerawat. Saya di sana jarang kepake, terus dititipin di saya ya. Ya lumayan lah buat bisa buat warawiri ya, tapi jarang saya pakai juga sih. Paling cuma buat ke masjid, terus apa buat masjid, terus buat ke beli dedak gitu teman-teman. Ya kondisinya seperti ini ya, hening, sepi, cuma 2 orang. Ya teman-teman yang kangen kampung halaman, pulanglah, kan sebentar lagi liburan kan, liburan Idul Adha ya, cuma berapa hari aja tapi kan lumayan gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, di situ aja, nyampe sini aja saya curhat. Enggak curhat sih ya, yang kemarin nanya kesehariannya ngapain, terus kok bisa terjun ke entok gitu ya. Ini sudah saya ceritain kisah keluh kesah saya. Kalau di YouTube itu emang buat di story saya sih, selama saya di sini ngapain aja, terus aktivitas saya ngapain aja, saya simpen di YouTube ini, channel saya. Dan teman-teman jangan bosan-bosan dengerin ocehan saya yang ya kadang bisa buat masukan, kadang enggak, ya anggap aja sampah teman-teman. Disaring dulu semua omongan saya, habis itu dipilah-pilah, ambil yang bagus, jelek yang dibuang gitu. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan setia nonton video saya, terima kasih banyak. Tetap salam di hati ya, Blegedes. Blegedes kapit mung diguang, nah kuwi juruse mentok kaya ngono ya. Buat teman-teman terima kasih banyak dan sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dan saya Harjo Ternak mengucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah kata ngucapin dan perilaku saya yang kurang enak di teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Harjo Ternak, terima kasih banyak.